Aku bayar 5.000 buat nyewa pacar, tapi ternyata perusahaannya yang aku hancurin. Dia nggak benci aku, malah ngejar-ngejar. Dia maksa mau nikah sama aku, dan mau aku biayain. Sekarang aku buka HP buat nyewa pacar, biar orang tua aku nggak ngejar. Kalau bukan karena ultimatum ibuku. Cina ini harus bawa cowok pulang. Aku harus ketemu Om Botak yang jadi wakil kepala itu. Aku ini host dan penipuan dengan 5 juta pengikut. Masa harus bayar buat nyewa pacar? Nona Shen. Ganteng banget, bahaya. Tipikal playboy. Ayah, kamu dari platformnya, kan? Jangan. Sialan! Nyewa pacar kau dapat musuh bebuyutanku. Algoritma aplikasi ini niat bikin orang gila ya. Kayaknya Nona Shen inget banget sama wajah. Ya. Tapi mulai sekarang, demi kontrak 5.000 sehari ini, kamu harus panggil aku sayang. Hajang, ini pasti salah paham. Shen Ruo, 28 tahun, content creator, minta cowok yang diem kalem. Kalem, gampang diatur. Kok nggak puas sama blind box dari platformnya? Aku mau batal. Denda, aku bayar. Nona Shen, kami ini pegang prinsip kontrak. Apalagi aturan platform. Kalau batal sepihak, deposit 50% hangus. Dan kalau kamu usir aku sekarang, besok ketemu calon yang umur 50 itu. Mau dia paying. Santai saja, Pak Shen. Aku tahu kau suka mengamati ekspresi orang. Tapi sekarang, pupilmu membesar, otot tegang, posturmu terlalu jelas. Itu nggak bisa menipu orang tuamu. Kukup. Aku mahal bukan cuma karena wajah ini. Aktingku juga mahal. Jiang Ran, kenapa kau lakukan ini? Berkat kamu, perusahaan bangkrut. Ya cari makanlah. Dan aku juga penasaran. Shenteng yang di internet ngotot bilang aku penipu. Kita samakan cerita, sifat orang tuamu, struktur keluarga, dan sampai mana kita harus berperan. Ayahku kaku ibuku dominan dan suka mencari-cari kesalahan. Mereka sudah gila desak aku nikah jadi. Jadi kamu asal cari obat. Shen Ruo,
saat kamu bongkar trik orang di internet, logik kamu rapi. Di dunia nyata, ada masalah. Kamu malah lari ke kebohongan. Jiangren, aku tak peduli apa maumu. Karena kau sudah dibayar. Tinggalkan trik mengendalikan orang itu. Ini cuma transaksi. Tentu, aku paling profesional. Ngomong-ngomong Nona Shen, cara pegang setirmu terlalu kencang. Cemas nggak nyelesain masalah. Cuma bikin kamu kelihatan nggak pede. Tunggu. Kamu bawa ini buat apa? Naskahnya nggak bilang harus kasih semahal ini. Aku bilang jasaku mahal. Karena aku kasih ilusi sempurna lengkap. Ngapain? Tenang sayang. Tante di balkon lantai 3 lagi lihat kita. Mulai sekarang, tunangan sempurna yang cinta mati padamu. Jangan cemberut. Apapun yang terjadi, ikutin aja omonganku. Ruo-Ruo pulang. Wah, ini dia. Halo Tante, aku Jiangren. Ruo-Ruo sering banget cerita soal masakan Tante. Akhirnya bisa nyobain juga. Maaf, cuma bawa ini. Jangan sungkan. Datang aja, kok bawa-bawa? Anak ini ganteng banget. Masuk yuk, masuk. Hei Bes, kawuk ini cuma butuh sedetik buat nembus pertahanan ibuku. Makan banyak-banyak. Xiao Jiang, tadi cara kamu pecahin catur itu bener-bener jitu. Anak muda sekarang yang mau serius belajar catur itu jarang banget. Om, kebangetan. Ruo-Ruo sibuk kerja. Aku cuma iseng baca buku catur kalau luang. Pengennya nanti bisa main sama Om. Ini aku angkat gelas buat Om. Makasih udah besarin Ruo-Ruo jadi anak yang hebat. Bagus. Aduh, Xiaojiang pinter ngomong. Kata Ruo-Ruo, kamu punya perusahaan sendiri. Kerjaan pasti sibuk banget ya? Ruo-Ruo kami tuh gampang marah. Kerja konten juga begadang terus. Kamu harus sabar sama dia. Sekarang saya kerja di layanan konsultasi pribadi kelas atas. Waktunya fleksibel. Biasanya bantu klien selesaikan masalah psikologis dan emosional. Kerjanya memang agak remeh, tapi justru bikin saya punya banyak waktu buat jagain Ruo-Ruo. Aduh, Xiaojiang emang perhatian banget. Soal menerima, Bu, tenang aja. Di mata saya, sifat cepat marah dan cengengnya itu justru yang bikin dia hidup. Shenru, jujur deh, cowok ganteng kayak gini, kamu dapat dari mana? Bukannya kayak artis, omongannya juga sopan. Kamu yang tiap hari ngatain cowok di internet. Jangan-jangan kamu yang PUA dia ya? Ibu, masa sih? Kita tuh cinta beneran. Udah, jangan banyak omong. Hari juga udah malam. Kamar kamu udah aku beresin. Spray dan selimutnya udah ganti baru semua. Kamar aku? Terus dia tidur di mana? Ya ampun, kalian udah bareng lebih dari setahun. Pulang kampung masa mau pisah kamar? Selimut baru aja udah aku siapin. Cepet ambil buah dan temani Xiaojiang. Ruo-Ruo, jangan melongo di sini. Tante itu ramah sekali. Tapi kasur ini kayaknya agak sempit. Jiangren, selesai akting, berhenti main sandiwara. Malam ini kamu tidur di lantai. Kontrak kerja kita jelas. Melarang kontak fisik yang nggak perlu. Guru Shen, kamu salah paham satu hal. Tadi di meja makan, kamu yang terus nuduh kakiku, biar aku gugup dan salah. Itu termasuk kontak fisik nggak perlu nggak? Kedua, sebagai orang yang kerjanya bongkar tipuan, tadi di dapur kamu bohong ke ibumu sendiri bilang, kita pacaran beneran. Detak jantungmu naik minimal ke 102. Shenru,
Kamu sibuk jaga diri dari orang nipu, tapi pernah mikir sebenarnya kamu yang paling munafik dan paling takut menghadapi kenyataan penipu. Jiang Ren, ingat posisimu. Kamu cuma aktor bayaran, bukan psikologku. Menjauh dariku. Action. Kamu bener-bener gak menarik. Orang yang terlalu kuat bertahan biasanya hidupnya capek. Jiang, dengar katamu kerja di kota besar. Penghasilan stabil nggak? Udah beli rumah belum? Mana siapan kerja di instansi kita? Tante, diam dulu. Aduh, Jiang emang anak baik. Tante benar. Klienku kebanyakan wanita hebat seperti Ruo. Soal rumah. Ruo suka tipe dengan balkon di Nanjing. Aku udah bayar DP-nya. Mau tulis namanya. Bangun. Kenapa nggak tidur lagi? Nggak biasa di tempat baru ya? Tante, pelan-pelan. Lumayan. Pak Jian, kok kamu kesini? Shen Ruo, dengar kamu bawa penipu pulang. Itu kan otak penipuan yang kamu expose seminggu di video sampai dihujat semua orang. Ruo, Xiaochen dengar. Si Jiang ini, dia penipu. Pak Chen, kamu cukup nggak sih? Biar kamu sadar gimana dia, bantu aku jalankan eksperimen sosial paling gila yang pernah ada. Konto buruk di video itu. Aku dan Jiang Zhe yang merencanakannya. Dia konsultan profesionalku. Juga rekan kerjaku. Pak Chen, aku paham rasa keadilanmu. Semoga kerja sama pribadi ini tak jadi senjata untuk menyerangnya. Shenbo, barangnya sudah ditaruh. Kami terima, tapi kami mau makan santai. Kamu nggak usah ikut. Guru, Shen, eksperimen sosial terbalik paling canggih di seluruh internet. Demi melindungi. Kamu bisa bikin istilah kayak gitu. Aku cuma jaga mukaku. Jiang Ren, kamu sekarang berutang besar padaku. Tapi Shenruo, kalau omonganmu tadi tersebar online, kamu bersih-bersih buat penipu, atau malah sekongkol sama penipu. Sekarang, kita bina-bina sekutu. Logika ini penipu yang kubanggakan. Di depan teorinya. Hankar berantakan. Shen streamer bisa pasmu kacau, pura-pura tidur di depanku. Aktingmu masih perlu latihan. Jiang Ren, ini kamu sakit kerjaannya. Yang mana yang asli dari dirimu? Apa ini? Itu 3 hari setelah videomu viral. Aku sebenarnya membujuk gadis itu meninggalkan pria pecandu judi yang kasar itu. Saat keadilanmu datang terlalu cepat. Hak memberiku kesempatan menjelaskan. Kalau Jiang Ren benar, maka dalam perang melawan penipuan ini, aku sang penyelamat, atau justru yang mengarahkan pisau. Sektor energi baru ini, dengar ya, itu peluang paling panas. Ruo pulang ini, Xiaojiang, konsultan itu. Konsultan Vegas, 小江, perusahaan konsultanmu omzet setahun berapa?
Om benar. Contohnya, proyek e-commerce lintas negara yang Om investasikan baru-baru ini. Masuk sekarang besar kemungkinan cuma jadi penambal lubang. Kakek, semoga panjang umur. Hari ini hari bahagia. Proyek investasi yang bikin panas itu nggak usah dibahas. Ruo-ruo, kakek sudah tua. Kapan kalian berdua mau melangsungkannya? Kakek, pernikahan kami sudah disiapkan. Aku sudah siapkan investasi terpenting. IT untuk Ruo-ruo, rumah yang paling kokoh. Jiang Ran, tadi kamu nolak uang itu. Lebay banget gak sih? Proyek itu memang jebakan. Aku cuma bantu iparmu itu hindari rugi. Shenruo, kalau tadi aku terima, malam ini pamanmu bisa menggantung kepalaku di jembatan Nanjing. Ayo Tuan Shen, sandiwara selesai. Hatinya seperti ditabrak sesuatu yang keras. Tipuku harian itu ternyata saat aku kelas 3 SMA tertipu oleh cinta online. Foto profil penipunya Sama persis dengan latar belakang Jiang Ran sekarang. persis sama. Jelaskan. 10 tahun lalu kamu Markuswar yang menipu semua tabungan gadis SMA itu di QQ. Jadi ini alasanmu menjadi blogger anti penipuan. Aku tanya, apa itu kamu? Kamu tahu nggak gara-gara 3.000 itu ibuku kerja serabutan buat hemat nyaris celaka di proyek. Kalau aku bilang, akun itu memang punya aku, tapi uangnya bukan aku yang ambil, percaya. 10 tahun lalu, ayahku kabur karena utang rentenir. Akun gameku, akun sosmedku, semuanya kujual ke geng penipu cinta online. 3.000 itu kukumpulkan dari 3 kerjaan. Mau kubalikin ke kamu. Uang ini kusimpan sampai sekarang. Jadi, kamu jadi konselor cinta sebenarnya buat mengamati trik para penipu. Shenruo, kamu kira kamu pemburu, padahal kita semua merangkak di neraka yang sama. Kenapa nggak dari dulu? Kalau ku bilang, kamu percaya. Shenruo, sewa tinggal 2 hari. 2 hari ini, aku nggak mau lanjut. Xiaojiang, biar aku saja. Mana bisa kamu masak bubur? Guru Shen, hari ini hari kedua terakhir sewa. Semangat dong. Pamannya tampaknya gelisah. Kita batalkan saja, langsung pergi. Shenruo, lari nggak nyelesain masalah. Cara terbaik lawan penipu bukan lari, tapi jebak dia. Tolong nilai sendiri! Tolong nilai sendiri! Keponakanku ini malah bawa pulang penipu profesional! Tadi aku bilang, and Jenny familiar? Nyalain live. Xiaojiang, apa lagi yang mau kamu bilang? Dia bilang investasi proyek pensiun. Itu uang darurat suamiku. 300.000. Anda bilang saya menipu 30 juta biaya medis Anda. Di rumah sakit mana Anda berobat? Siapa dokternya? Dan transfer lewat rekening bank apa? Saya sudah tua, lupa. Kok dia sampai lupa rumah sakit tempatnya berobat? Lupa. Bu Chen ini aslinya bernama Chen Mei. Bukan korban, melainkan provokator medis terkenal di kota selatan. Soal kontrak ini, paman, tinta printernya belum kering kan? Sudah trending! Lihat, masuk trending! Paman jangan buru-buru pergi. Bagian kompensasi pembongkaran kakek akan saya sarankan disumbangkan ke yayasan anti penipuan. Sedangkan ulah kalian, polisi sudah di jalan. Shenruo, di era data ini, kalau aku mau, ada yang bisa sembunyi dariku.
Aku bukan cuma pacarmu. Aku juga bersihkan semua sampah di hidupmu. Jiangran, gimana kamu dapat data itu? Sewa kontrakmu hampir habis, Pak Shen. Rumahmu sudah kuamankan. Anjing berhembus. Ku tatap punggungnya. Tiba-tiba ku sadari. Setelah besok, aku akan kehilangan dia. Pasien menatapku. Mau kasih penilaian buruk di detik terakhir. Sisa bayaran sudah kukirim, plus honor aktingmu kemarin sudah kulipat gandakan. Shenru, kamu klien yang benar-benar profesional. Hitunganmu rapid sekali. Mau putus total dan ganggu ya. Perasaan ini asing bagiku. Sebagai ahli anti penipuan, aku terbiasa melihat orang pergi dan menilai semua hubungan dengan harga. Tapi dengan Jiangran, logika itu tak berlaku. Kontraknya habis. Jiangran, kau selamatkan reputasiku. Aku juga bersihkan namamu. Kita berdua memang kumat kebetulan. Kau tanya. Yudang itu sudah kubayar. Tapi Shenru, ada yang dekat bisa dihaitang. Roro, Xiaojiang, coba lihat beritanya. Roro, lihat itu perusahaan Xiaojiang kan? Polisi berhasil membongkar sindikat penipuan lintas negara. Informasi pentingnya berasal dari warga anonim. Konsultasi, emosi Randian yang sempat difitnah, ternyata pos intelijen rahasia. Kini nama baiknya dipulihkan. Gitu rupanya. Dia sudah menghitung semuanya sejak menginjak stasiun kereta Nancheng. Dia tak cuma mengejar 5.000 itu. Jiangran, aku pun kau perhitungkan. Perhitungan itu untuk musuh. Untukmu, aku pakai investasi. Tahun depan harus kembali lagi ya. Pasti. Turunkan aku di persimpangan itu. Ada yang jemput. Kau pergi begitu saja. Pak Shen, KO masih belum paham permainan pemburu dan mangsa Yuan-san. Sekarang, perkenalan resmi orang dewasa. Nona Shen, aku sudah cari banyak ahli anti penipuan. Karena cara pria itu persis seperti pemburu sempurna di videomu. Guru Shen, kau terlambat 3 menit. Itu tak seperti dirimu. Surat itu, kau yang menulis. Bukan, itu klien resmi pertamaku. Shenru. Aku selalu merasa kita mirip. Kita berdua pernah lihat sisi terburuk manusia.
Makanya aku mau jaga secercah harapan itu. Sendirian ngejar penipu itu melelahkan. Mau nggak kita bikin jaring yang lebih besar bareng-bareng? Jiang Ran, ini maksudnya kamu nembak aku langsung? Bukan, aku melamar. Nyewain seluruh hidupku buat kamu. Sewanya sisa kesetiaanku. Guru Sheng, gimana awalnya kamu bisa nangkep Jiang Rao si playboy kelas kakap itu? Aku nggak nangkap dia. Aku cuma ikut jadi umpan. Pas dia pasang jebakan. Guru Romantis bang it. Pak Shen, 2 tahun nikah. Kita akan berkiusu itu yuk. Jiang Ran, kali ini nggak pasang jebakan kan? Pasang jebakan namanya sisa hadap. Dan kamu minang besar. Sumber hadap jangan kobat tiba ke dia.